Assalamualaikum dan selamat pagi siswa kelas 5. Tetap semangat ya anak-anak untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tema 5G, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Materi yang akan dipelajari yaitu yang pertama, melakukan percobaan mendeposisi dengan menggunakan kamper. Menuliskan informasi penting teks narasi sejarah. Membuat simpulan teks narasi sejarah dalam bentuk peta pikiran. Menjelaskan sikap yang baik dalam keragaman masyarakat dengan penuh kepedulian. Melakukan percobaan mendeposisi dengan menggunakan kamper. Berikut contoh kamper atau yang biasa disebut dengan kapur barus. Dan berikut merupakan gambar es kering. Es kering adalah karbon dioksida atau CO2 beku yang biasanya digunakan sebagai pendingin di tempat yang tidak tersedia mesin pendingin. Biasanya ada di tukang jualan es yang keliling ya anak-anak. Es kering berbahaya untuk dipegang tanpa pengaman karena akan menyebabkan perih karena kedinginan atau frostbite. Tari daerah Nusantara semakin lama semakin berkembang dan dipentaskan di berbagai kesempatan. Pementasan pun dilengkapi dengan tata panggung yang semakin maju. Misalnya saja asap menyerupai kabut yang muncul di panggung. Salah satu cara membuatnya dengan menggunakan es kering. Pembentukan es kering terjadi karena gas karbon dioksida mengalami perubahan wujud mendeposisi atau mengkristal. Gas karbon dioksida mengalami pendinginan sehingga berubah wujud menjadi kristal. Jika diletakkan di ruang terbuka, akan berubah wujud menjadi gas. Seperti tadi ya anak-anak, asap yang ada di atas panggung. Perubahan wujud dari benda padat ke benda gas disebut menyublim. Jadi, benda padat berubah ke gas disebut menyublim. Proses mendeposisi atau mengkristal dan menyublim selain terjadi pada es kering, juga dapat terjadi pada kamper. Kamper merupakan pengharum yang biasa diletakkan di dalam lemari kalian ya anak-anak. Jadi, perubahan wujud dari benda padat menjadi gas disebut menyublim. Dan perubahan benda gas menjadi padat disebut mengkristal atau mendeposisi. Menuliskan informasi penting teks narasi sejarah. Perjuangan berikut ini teks narasi sejarah berjudul Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, ternyata kemerdekaan Indonesia masih diragukan oleh bangsa-bangsa lain. Hal itu dibuktikan dengan datangnya kembali bangsa-bangsa asing seperti Inggris dan Belanda yang hendak kembali menjajah Indonesia. Hal itu memicu terjadinya ketegangan dan berujung pada terjadinya insiden pertumpahan darah di daerah-daerah di Indonesia. Salah satu peristiwa bersenjata yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah peristiwa 10 November 1945. Peristiwa tersebut dikenal juga dengan Pertempuran Surabaya.
Pertempuran tersebut adalah pertempuran pertama antara pejuang-pejuang Indonesia dan pasukan Inggris setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertempuran Surabaya termasuk pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selain melalui kekuatan bersenjata, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui diplomasi. Perjuangan diplomasi pertama dilakukan dengan mencari dukungan internasional seperti melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Selanjutnya, para tokoh dan pejuang Indonesia melakukan sejumlah perundingan langsung dengan Belanda. Perundingan antara lain antara Indonesia dan Belanda meliputi perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perundingan Romroyen, konferensi inter-Indonesia, dan konferensi meja bundar. Nah, berikut ini salah satu potret peristiwa 10 November. Selanjutnya, kita menemukan kosakata baru beserta artinya dari teks narasi sejarah yang berjudul Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Di sini Ibu beri contoh 3 buah kosakata. Yang pertama, proklamasi, yang artinya proklamasi adalah pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat, atau biasa kita sebut dengan pengumuman. Selanjutnya yang kedua, insiden. Insiden merupakan peristiwa khususnya yang kurang penting dalam hubungannya dengan peristiwa lainnya yang lebih besar. Contoh yang ketiga, diplomasi. Arti dari kosakata baru diplomasi adalah urusan atau penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dan negara yang lain. Atau di dalam buku tematik kalian, arti dari diplomasi adalah perjuangan yang berupa perundingan dengan pihak lawan untuk mencapai suatu kesepakatan. Membuat simpulan teks narasi sejarah dalam bentuk peta pikiran. Bacalah teks narasi konferensi meja bundar dalam buku tema 5G kalian halaman 76. Anak-anak selanjutnya membuat simpulan teks narasi sejarah dalam bentuk peta pikiran. Berdasarkan teks konferensi meja bundar, informasi yang diperoleh dari teks narasi tersebut dalam bentuk peta pikiran yaitu berikut ini. Konferensi meja bundar atau biasa disebut dengan KMB. Peristiwa tersebut atau peristiwa KMB diadakan di Den Haag, Belanda. Kemudian peristiwa KMB terjadi pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam KMB yang pertama Muhammad Hatta yang merupakan perwakilan dari Indonesia. Kemudian Sultan Hamid II sebagai perwakilan BFO atau Bijenkorps voor Federal Overleg. Gridley, perwakilan dari UNCI atau United Nations Commission for Indonesia, dan Mr. van Maarseveen yang merupakan perwakilan dari Belanda. Hasil dari KMB adalah Indonesia telah diakui sebagai negara yang berdaulat penuh oleh Belanda, walaupun tanpa Papua bagian barat. Kemudian, peristiwa penyerahan kedaulatan Indonesia terjadi pada tanggal 27 Desember 1949 yang terjadi di 2 tempat, yaitu di Den Haag, Belanda, dan di Jakarta.
menjelaskan sikap yang baik dalam keragaman masyarakat dengan penuh kepedulian. Bangsa Indonesia dikaruniai keragaman suku, budaya, agama, adat istiadat, dan bahasa. Namun, keragaman tersebut tidak menghalangi persatuan masyarakat Indonesia. Kita harus bijak dalam menghadapi keragaman suku, bangsa, budaya, bahasa, dan agama. Hidup berdampingan, saling menghargai, dan menerima keragaman akan menciptakan kehidupan yang aman dan damai. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno dikenal sebagai seorang orator. Orator adalah orang yang ahli berpidato. Salah satu pidato terbaiknya adalah pidato pengantar saat pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan. Anak-anak, selanjutnya latihan soal. Tolong kalian kerjakan buku paket tema 5G. Yang pertama halaman 74 nomor 2 saja. Kemudian halaman 81 nomor 1 saja. Tolong kalian kerjakan di buku tulis kalian dan soal tidak perlu kalian tulis. Semangat ya anak-anak, semoga kalian semua diberi kemudahan. Sekian dan terima kasih. Kurangnya Ibu mohon maaf, dan jangan lupa terapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi, dan menjauhi kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.